Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan melanjutkan penjelasan terkait pengajian tafsir Sirajul Munir yang disusun, yang dikarang oleh al-muallifnya Syekh Khatib Asy-Syarbini. Pada pembahasan kali ini saya akan melanjutkan terkait pemaknaan dari lafaz Rabbil Alamin, masih dalam surat Al-Fatihah, yakni di ayat pertama, yang di ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya akan melanjutkan penjelasan dari penafsiran lafaz Rabbil Alamin oleh Khatib Asy-Syarbini. Di halaman ke-17 pada penafsiran yang bagian-bagian akhir tentang lafaz Rabbil Alamin. Fa in qila lima jumi'a jam'u qillah ma'a anna al-maqama yastad'i al-ityan bi jami'il kasrah. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan terkait penafsiran lafaz Rabbil Alamin. Lafaz al-alamin di situ statusnya dalam ilmu nahwu, dia merupakan lafaz yang berbentuk jamak. Jadi dalam ilmu nahwu itu kan secara kuantitas suatu lafaz itu dibagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama ada lafaz yang mufrad, tasniyah, dan juga jamak. Mufrad yang mana lafaz itu tunggal, sedangkan tasniyah adalah lafaz yang bermakna 2, dan jamak adalah lafaz yang memiliki makna banyak. Nah, menurut Khatib Asy-Syarbini, lafaz al-alamin itu 5 jumi'a jam'u qillah, itu merupakan lafaz yang berbentuk jamak qillah. Nah, mengapa lafaz al-alamin yang memiliki makna seluruh alam itu disebut sebagai jamak qillah? Padahal annal maqama yastad'i al-ityan bi jami'il kasrah. Padahal secara situasi, secara pemaknaan dari lafaz ini itu memerlukan penggunaan bentuk jamak yang kasroh, bukan jamak yang qillah. Nah, apakah alasan dibalik itu semua? Nah, jadi ini saya membahas tentang nahwu lagi ya. Jadi di dalam jamak tadi kan secara kuantitas lafaz itu dibagi menjadi 3, ada mufrad, tasniyah, dan jamak. Nah, kemudian jamak ini pun dibagi menjadi
jamak itu ada yang namanya jamak taksir. Nah, jamak taksir ini kemudian dibagi lagi. Ada jamak taksir yang qillah, ada jamak taksir yang kasr. Jamak taksir yang qillah ini menunjukkan suatu lafadz itu bermakna banyak, namun masih dikategorisasikan itu belum banyak yang banyak, yaitu banyak masih sedikit. Masih sedikit itu kategorisasinya, belum yang sampai banyak itu. Maka dari itu dinamakan jamak qillah. Nah, kenapa? Padahal kan al-alamin itu memuat makna seluruh alam. Kenapa itu kok dinamakan jamak qillah, bukan jamak kasroh? Padahal seharusnya secara makomnya, secara situasi dari lafadz itu harusnya kan jamaknya kasroh, karena seluruh alam itu mencakup banyak jenis-jenis alam. Ada alam munas, ada alamul hayawan, ada alamul muluk, dan lain sebagainya, seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya. Apakah alasan dibalik itu semua? Kemudian Khatib Asy-Syarbini melanjutkan penjelasannya. Ujiba bi anna fihi tanbihan ala annahum wa in kathuru qaliluna fi jambi azamatihi wa kibriyaihi ta'ala. Jadi alasan dibalik al-alamin itu adalah disebut sebagai jamak qillah. Sebabnya tanbihan, peringatan, itu adalah sebuah peringatan bahwasannya meskipun lafadz itu meskipun lafadz itu bermakna banyak, namun ketika disandingkan dengan fi jambi azamati wa kibriyai ta'ala, ketika disandingkan dengan keagungan, kebesaran Allah Ta'ala Sang Maha Segalanya, itu qalilun, itu menjadi sedikit, tidak ada bandingannya, tidak ada apa-apanya, tiada bandingnya dengan kebesaran Allah dan kekuasaan Allah. Sehingga lafadz al-alamin itu meskipun maknanya adalah mencakup seluruh alam, itu tetap di sisi keagungan dan kebesaran Allah itu qalil, dia sedikit. Jadi lafadz ini adalah menjadi sebuah tanbih. Menurut Khatib Asy-Syarbini adalah sebuah tanbih, peringatan. Kemudian dilanjut penafsiran ayat yang selanjutnya dalam surat Al-Fatihah ayat ketiga. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, ayat ketiga dan keempat. Nah, arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Dzakara subhanahu wa ta'ala fi hadhihi surah min asma'ihi khamsah. Jadi di dalam surat Al-Fatihah ini Allah itu menuturkan, Allah itu menyebutkan asmanya itu dalam 5 bentuk kata.
apa sajakah 5 asma Allah itu yang termuat dalam surat Al-Fatihah? Yang pertama adalah Allah, War-Rabb, War-Rahman, War-Rahim, dan Wal-Malik. Jadi yang pertama adalah asma Allah itu sendiri, kemudian asma Ar-Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, yang semuanya itu merujuk kepada Allah. Nah, wasababu fihi ka'annahu yaqulu, apa faidah, apa sebab, hikmah dibalik penyebutan 5 asma Allah itu yang terkumpul dalam surat Al-Fatihah ini. Wasababu fihi ka'annahu yaqulu khalaqtuka awalan fa'anallah. Jadi seakan-akan dari 5 asma ini, dari pengumpulan 5 asma ini dalam surat Al-Fatihah, Allah itu ingin menegaskan, Allah itu ingin berkata seperti ini. Khalaqtuka awalan fa'anallah. Pada mulanya akulah yang menciptakan kalian semua yang ada di seluruh alam ini, seluruh entitas yang ada di alam raya ini. Khalaqtuka awalan fa'anallah. Maka oleh sebab itu aku adalah Allah. Karena selain Allah adalah makhluk, dan Allah itu disebut Khaliq, sehingga seluruh selain Allah itu yang menciptakan adalah Allah. Tidak ada yang menciptakan seluruh entitas di alam raya ini kecuali Allah. Kemudian summa rabbaituka biwujudin ni'mah. Kemudian aku yang mengatur, yang mendidik seluruh entitas yang ada di alam ini, terutama manusia, biwujudin ni'mah, dengan memberikan nikmah, dengan memberikan kenikmatan. Fa'ana Rabbun, oleh sebab itu aku disebut, ana merujuk pada Allah. Oleh sebab itu aku disebut sebagai Rabb, sebagai sang pengatur. Melanjutkan pembahasan tentang biwujudin ni'mah. Jadi teman-teman, di dalam Al-Quran sering kali disebutkan lafaz nikmat itu sendiri. Dalam sebuah penelitian disebutkan kurang lebih terdapat sekitar 108 ayat yang memuat lafaz nikmat. Jadi nikmat yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran itu setidaknya memuat tiga jenis nikmat. Yang pertama, nikmat Allah yang meliputi berbagai aspek kehidupan secara umum. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini dan memberikan karunia-Nya kepada kita semua makhluknya. Nikmat ini meliputi rezeki yang diberikan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup kita,
kemudian kesehatan yang kita nikmati, terus kemudian kebahagiaan itu adalah salah satu bentuk dari nikmat yang diberikan Allah. Terus kedua, nikmat surga. Nikmat surga itu merupakan anugerah, karunia yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang di dunianya ini beriman dan bertakwa. Sebab surga adalah suatu tempat yang mana penuh dengan kenikmatan dan keindahan yang tidak pernah kita bisa bayangkan di dunia ini sebelumnya. Kemudian jenis nikmat yang ketiga, Allah itu juga memberikan nikmat-nikmat dalam kehidupan dunia, mencakup kekayaan, kekuasaan, keturunan, dan kehidupan yang nyaman di dunia ini. Namun kita harus ingat, nikmat yang diberikan oleh Allah ini adalah sebagai anugerah, bukan sebagai tujuan hidup kita, bukan sebagai tujuan akhir hidup kita. Karena tujuan hidup kita adalah penghambaan sepenuhnya kepada Allah. Melanjutkan pembahasan berikutnya, thumma asaita fasatartu alaika. Jadi setelah makhluk, terutama manusia, diberikan nikmat kehidupan oleh Allah yang sebegitu banyaknya, tadi berupa kekayaan, kekuasaan, keturunan, dan yang lain sebagainya. Tapi kemudian manusia itu malah mendurhakai Allah. Manusia itu lupa akan siapa yang memberi nikmat itu sejatinya. Manusia hanya menganggap bahwa nikmat itu ya hasil dari perolehan usahanya. Lupa akan di balik nikmat itu ada yang menciptakan, yakni Allah. Kemudian manusia itu mendurhakai apa yang diberikan oleh Allah. Fasatartu alaika. Namun Allah tetap satartu itu dalam secara lughawi maknanya adalah menutupi. Allah menutupi. Tapi Allah tetap menutupi kedurhakaan hambanya. Kedurhakaan ini dalam bentuk dosa-dosa yang dikerjakan oleh hambanya. Allah tetap menutupi hal tersebut. Fasatartu alaika. Maka kemudian Allah menegaskan, fa'ana rahmanun, sehingga aku adalah yang maha pengasih. Allah menegaskan bahwa karena meskipun manusia itu mendurhakai apa yang diberikan oleh Allah, fasatartu, Allah tetap menutupi. Maka Allah itu adalah zat yang maha rahman, zat yang maha pengasih kepada seluruh makhluknya. Selanjutnya, summa tubtu alaika.
fa'ana rahim. Setelah manusia itu mendurhakai, melupakan sang pemberi nikmat, kemudian ketika manusia itu bertaubat, artinya kembali lagi kepada Allah, meminta maaf, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan mendurhakainya itu, fatubtu alaika, Allah tetap menerima taubatnya. Allah tetap memberikan kesempatan kepada manusia tersebut untuk tidak kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, untuk selalu ingat akan ada zat yang memberi itu semua. Sehingga Allah menegaskan fa'ana rahim, maka aku adalah zat yang maha penyayang. Selanjutnya, tsumma la budda min irsalil jazai ilaika fa'ana maliku yaumiddin. Kemudian akulah yang akan mendatangkan suatu pembalasan, akulah yang akan kemudian Allah lah yang akan mendatangkan setiap pembalasan untuk makhluk-makhluknya terhadap apa yang dikerjakan oleh makhluknya di dunia. Sehingga Allah menyebut dirinya sebagai maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Jadi ketika nanti hari akhir itu ada yang dinamakan hari pembalasan. Jadi hari dimana seluruh amal yang dikerjakan oleh manusia ini dihitung, ditimbang, dicatat oleh Allah. Dan Allah lah yang berhak untuk memberikan pembalasan yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh makhluk tersebut ketika hidup di dunia. Ketika amal yang dilakukan itu, amal baik yang dilakukan itu bobotnya lebih banyak, maka Allah akan memberikan pembalasan yang baik. Sebaliknya, ketika yang dilakukan oleh umatnya itu lebih banyak perbuatan buruknya, maka Allah jugalah yang mendatangkan pembalasan yang tidak baik kepada makhluk tersebut. Sehingga Allah menyatakan bahwa Malik yaumiddin, fa'ana Malik yaumiddin, maka Allah lah yang menguasai hari pembalasan. Di hari itu tidak ada yang mengatur, yang menentukan segalanya itu adalah Allah. Yang menentukan segalanya adalah Allah. Yang menentukan pembalasan baik atau buruk itu hanyalah Allah. Manusia tinggal mempertanggungjawabkan segala yang diperbuat ketika di dunia. Sudah tidak bisa
meminta tolong kepada orang tuanya, keluarganya, ataupun anak-anaknya. Nah, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan terkait penjelasan dari penafsiran Syekh Khatib Asy-Syirbini dalam tafsir Sirajul Munir terkait ayat di surat Al-Fatihah ayat 2-4-nya, mulai dari penyebab kenapa al-alamin itu jamak killah hingga lafaz ar-rahman, pemakna faidah, sebab dibalik pengumpulan 5 asma Allah yang ada di Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Baik teman-teman, mungkin saya akhiri sampai di sini penjelasan saya. Atas segala kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.